والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan ringkas terhadap matan Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhadi rahmatullah alaih, yang mana terakhir kita ambil adalah masih seputar babul i'rab, bab seputar al-i'rab. Dan sudah kita lewati bahwasanya i'rab itu inti pembahasan dalam ilmu nahwu. Karena mau tidak mau sejak awal dari permulaan belajar ilmu nahwu sampai nanti puncaknya pun itu pasti menjumpai namanya babul i'rab. Menjumpai yang namanya babul i'rab. Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu jangan sampai atau menyepelekan bab ini. Jadi mau tidak mau nanti kalau sudah datang pembahasan masalah i'rab, disuruh menghafal harus dihafal. Jangan bilang tidak mampu, tidak bisa, upayakan dihafal. Karena apa? Karena intinya nanti adalah masalah i'rab. Bisa enggak dia itu i'rab? Hatta walaupun dia belajar sampai Alfiyah bin Malik kok tidak bisa i'rab, gagal dia dalam belajar ilmu nahwu tersebut. Nah, kenapa? Karena i'rab itu sudah kita lewati kemarin kan? I'rab secara bahasa adalah at-taghyir wal ibanah. Itu di antara maknanya. Taghyir itu perubahan, ibanah itu penampakan. Kenapa? Li'annal kalimah idza u'ribat bana wa taghayyarat min halatil waqf. Karena yang namanya suatu kata itu apabila di-i'rab itu akan semakin nampak dan berubah dari keadaan yang semula waqaf, semula sukun. Zaid, ya enggak? Langsung kita i'rab. Bagaimana? Dimasukkan amil-amil di situ. Contohnya amil jaa zaidun. Amil ra'aitu zaidan. Amil jar, marartu bi zaidin. Nah, inilah yang dikenal dengan apa, barakallahu fikum, al-i'rab. Paham maksudnya? Tanpa i'rab dia semula apa? Waqaf. Waqifan. Dalam keadaan dia tidak bisa di dhammah wala fathah wala kasrah, sukun dia. Qalam, enggak bisa qalamun wala qalaman wala qalamin. Mafhum? Naam. Ada secara istilah, ini sekedar mengulang sedikit. Secara istilah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif Ibnu Ajurrum rahmatullahi alaih, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Perubahan akhir kata disebabkan karena perbedaan amil yang masuk padanya. Baik perubahan secara lafaz nampak perubahannya. Jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Perubahannya nampak enggak ini? Naam. Atau takdiran. Perubahannya itu enggak nampak, cuman manwiyan diniatkan. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Di sini perubahannya enggak nampak, tersembunyi. Dikenal dengan apa? Harakat muqaddarah, ya enggak? Harakat yang disembunyikan. Mafhum? Ya, na'am. Enggak bisa antum tampakkan ja'al fatau, enggak bisa. Paham ya? Cuman di dalam itu ada harakat itu loh. Di alif itu ada harakat yang tersembunyi. Karena mereka punya udzur untuk apa? Tidak menampakkan harakat tersebut. Naam. Kemudian barakallahu fikum yang berikutnya, kemarin sudah kami sebutkan bahwasanya amil itu sendiri pun ada dua. Amil yang lafzi, amil yang maknawi. Itu pahami baik-baik. Nanti pembahasan ini munculnya manfaatnya ketika membahas masalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar, dan ketika meng'irab fi'il mudhari' untuk masalah amil maknawi. Amil lafzi itu amil yang nampak. Alladzi yadhhar fil lafadz, nampak. Jaa zaidun, jaa nampak enggak? Nah, itu namanya amil lafzi namanya. Ra'aitu zaidan, ra'aitu nampak enggak? Nampak, itu namanya amil lafzi. Marartu bi zaidin, ba-nya nampak enggak? Itu namanya amil lafzi namanya. Nampak ya? Tapi kalau amil maknawi enggak nampak dia. Zaidun qaimun. Ini pembahasannya nanti, cuma tak nukilkan sekarang sedikit. Zaidun qaimun, zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Ibtida ini nampak enggak? Enggak nampak, maknawi. Paham ya? Itu namanya amil maknawi. Namanya amil maknawi. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, na'am barakallahu fikum, ketika fi'il mudhari', yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi. Tajarrudihi, karena kosongnya dia
'anil nasib wal jazim. Kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Tajarrud nampak enggak? Enggak nampak juga. Itu amil ma'nawi namanya. Cuman kalau ada pertanyaan, mana yang lebih kuat? Amil ma'nawi atau amil lafzi? Kita katakan, nah barakallahu fikum, tentunya amil lafzi lebih kuat. Karena amil lafzi kenapa lebih kuat? Karena amil ma'nawi akan terkalahkan nanti. Ini nanti manfaatnya ketika bahas masalah apa? Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha nanti akan kita bahas nanti ya. Jadi kita urutkan saja. Nah, kemudian kemarin sudah kita lewati juga pembahasan mengenai barakallahu fikum alqabun lil i'rab. Yaitu gelar-gelar, paham ya, ungkapan-ungkapan untuk i'rab. Disebutkan sana adalah apa? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Rafa', nasab, khafad, jazm. Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian sudah kita lewati definisinya juga. Definisi rafa'. Ma huwa ta'rif ar-rafa' lughatan wa istilahan? Al-'ulu wal irtifa' itu lughatan wa istilahan. Nam ibaratun 'anil dhammah aw ma naba 'anha. Ungkapan tentang dhammah atau yang menggantikannya. Ini namanya apa? Rafa'. Jadi kalau antum jumpai Zaidun, Zaidun, kalimat Zaidun ini, kata Zaidun ini adalah marfu'. Paham ya? Marfu'nya dengan apa? Dhammah. Zaidun. Nampak enggak dhammahnya? Itu namanya marfu' namanya. Kemudian yang kedua adalah an-nasb. An-nasb juga memiliki makna secara bahasa, secara istilah. Lughatan wa istilahan istiqamah, al-istiqamah, tegak lurus itu secara bahasa. Secara istilah ibaratun al-fathah aw ma naba anha. Ungkapan tentang fathah atau yang barakallahu fikum menggantikannya. Ungkapan tentang fathah atau yang menggantikannya. Itu contohnya apa contohnya? Ra'aitu Zaidan. Zaidan itu di fathah enggak itu akhirnya dal itu? Nah, fathah di situ namanya apa? Nasab. Kalimat Zaid namanya mansub. Paham belum? Paham salah ya? Jadi antum enggak usah bingung nasab, mansub, nasab, mansub. Mansub itu katanya tadi itu. Nasab itu ya tandanya tadi, tanda nasab. Paham ya? Nah, jadi Zaidan mansub atau marfu'? Zaidan mansub atau marfu'? Zaidan mansub. Kan fathah. Nampak kan? Nampak? Jelas sekali. Mahum Abdullah. Ewa. Kemudian yang ketiga adalah al-khafd atau al-jar. Lughatan wa istilahan. Lughatan atas saful wa istilahan ibaratun 'anil kasrati aw ma naba anha. Ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Contohnya marartu bi Zaidin. Sekarang Zaidin, lafaz Zaidin ini akhirnya huruf dal atau tidak? Ewa, di kasrah enggak? Nah, Zaidin situ kasrah tersebut adalah tanda asal jar atau khafad. Mahum? Kalimat Zaid namanya apa? Khafad atau makhfud? Makhfud atau majrur istilahnya. Antum enggak usah bingung. Lah kok majrur makhfud itu bedanya apa Ustaz? Enggak usah bingung. Makhfud sama majrur itu sama. Khafad sama jar itu sama, cuma beda ungkapan. Kalau khafad ungkapannya ahlu Kufah, kalau jar ungkapan ahlu Basrah. Cara menghafalnya mudah. Al-jar ada ra-nya enggak? Al-jarru ada ra-nya enggak? Ada. Basrah ada ra-nya enggak? Basrah ada ra-nya enggak? Udah. Jar berarti ahlu Basrah. Itu yang antum tanamkan caranya gitu caranya. Berarti khafat itu ahlu Kufah. Mahfum soal ini ya. Kemudian yang terakhir adalah al-jazmu. Nah, al-jazmu. Nah, jazm lughatan wa istilahan lughatan al-qat'u. Al-qat'u itu bisa diartikan pasti atau putus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wastilahan manaba anhu. Karena sukun mudzakkar. Ibaratun 'anis sukun aw manaba anhu. Ungkapan tentang sukun atau yang menggantikannya. Contohnya, yadhhabu, perhatikan baik-baik. Yadhhabu fi'il mudhari' atau bukan? Yadhhabu, ya kan? Yadhhabu. Antum kasih lam di situ. Perhatikan dulu ya. Lam yadhhab. Lam yadhhab. Disukun enggak baknya? Itu namanya majzum. Lafaz yadhhab majzum, tandanya jazm. Dengan apa tandanya tadi? Sukun. Paham belum? Sekarang yadhhab, yajlis itu marfu', mansub, majrur atau majzum? Majzum. Mudah kan? Mudah enggak? Mudah aja. Ini mudah semuanya, cuman antum perlu renungi kembali.
Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang baru. Jadi kemarin sudah dianggap clear insyaallah ya. Jadi semuanya harus dihafal ya. Rafa, nasab, jar, jazm, definisi secara bahasa, secara istilah dihafal nanti. Kalau terlambat belum nyatat nanti nyontoh yang lainnya. Seperti itu. Jangan sampai barakallahu fikum nanti gagal paham. Ayo. Sekarang kita akan bahas pembahasan berikutnya. Setelah itu beliau mengatakan apa? Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Ya enggak? Untuk isim itu yang masuk padanya cuma rafa, nasab sama jar. Enggak ada jazm di situ. Itu untuk apa? Isim. Paham belum? Nanti ana catatkan di sini nanti. Contohnya, jaa Zaidun. Zaidun marfu atau enggak? Marfu dengan dhammah, Zaidun. Contoh yang nasab, ra'aitu Zaidan. Zaidan mansub atau marfu? Mansub. Zaidan fathah ini. Marartu bi Zaidin. Zaidan majrur atau marfu? Majrur, kasrah ini. Nah, ada enggak? Inna barakallahu fikum misalkan Zaid kemudian dikatakan majzum? Enggak ada. Lam Zaid enggak bisa. Karena Zaid isim, enggak boleh kemasukan lam. Lam Zaid enggak bisa. Apa maksudnya ya? Jadi enggak ada isim yang majzum itu enggak ada. Satu. Yang kedua, barakallahu fikum walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdhu fiha. Ya enggak? Untuk yang fi'il dia kemasukan i'rab, rafa, nasab sama jazm. Enggak ada khafd sama sekali. Fi'il itu enggak ada yang di khafd, yang di jar itu enggak ada. Lah terus bagaimana? Akhir fi'il itu enggak ada yang di kasrah. Semua fi'il manakala mau di kasrah akhirannya pasti dihalang-halangi oleh nun apa? Nun wiqayah, ingat. Nun wiqayah itu bagaikan bodyguard, paham ya? Penjaga ketat di situ. Jadi setiap kali fi'il mau di kasrah pasti larinya ke nun itu. Terpeleset kasrahnya. Larinya ke mana? Ke nun tadi. Daraba ni, yadribu ni, idrib ni. Coba bayangkan, fi'ilnya di kasrah enggak itu? Fi'ilnya di kasrah enggak? Enggak di kasrah. Larinya ke mana kasrahnya? Nun wiqayah namanya. Nun wiqayah. Nun wiqayah itu nun yang fungsinya menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Paham ya? Nun yang fungsinya apa? Menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Itu perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Kalau tanya apa nun wiqayah? Enggak tahu, jangan gitu. Dijawab. Nun wiqayah adalah an-nunul lati tahfadul fi'il 'anil kasrah. Nun allati tahfadu al-fi'il 'anil kasrah, yang menjaga fi'il dari kasrah. Paham belum? Nah, jadi itu harus dihafal itu ya. Jadi enggak ada fi'il di kasrah itu. Enggak ada fi'il kok majrur. Jadi nanti kalau tak tanyakan misalkan barakallahu fikum, fi'lun mudhari'un majrurun, enggak gagal paham dia. Enggak ada fi'il majrur, adanya majzum. Sebaliknya isim ada enggak yang majzum? Enggak ada, adanya majrur. Mohon insyaallah. Itu yang kita bahas nanti. Itu yang kita bahas. Untuk fi'il contohnya yadhhabu. Marfu' enggak itu? Yadhabu marfu. Dhammah itu lihat, yadhabu. Kemudian yang mansub contohnya lan yadhaba. Yadhaba. Fathah enggak baknya itu? Namanya mansub. Yang majzum contohnya lam yadhhab. Apa? Lam yadhhab. Itu majzum namanya. Sukun itu, paham ya? Barakallahu fikum itu namanya majzum. Jadi jangan sampai keliru nanti ya. Ada enggak kira-kira fi'il yang di jar? Tidak ada. Kalau antum jumpai fi'il kok akhirnya di kasrah itu pastikan sudah enggak asli. Paham ya? Contohnya fi'il amr, irmi. Irmi. Lemparlah. Irmi di sini kelihatannya di kasrah akhirannya. Ini sebenarnya bukan kasrah kalau lihat fi'il aslinya. Yarmi. Ya enggak? Aslinya gitu kan fi'ilnya aslinya. Ya karena dia apa? Karena dia mabninya hadfu harfil illah, ya akhirnya di bawah huruf illahnya, jadi irmi. Jadi enggak ada fi'il yang secara asal di kasrah itu enggak ada. Paham belum? Jadi kalau antum jumpai kok ada fi'il di kasrah itu dipertanyakan, ini asli atau enggak? Kalau asli enggak ada. Tapi kalau enggak asli, barakallahu fikum ada. Itu tadi, irmi tadi. Apa maksudnya ya? Karena semua kasrah yang ingin mengenai fi'il, akhir fi'il itu lari kemana tadi? Non apa? Non apa? Apa? Non apa tadi? Non wiqayah. Non wiqayah. Non wiqayah ya barakallahu fikum. Ingat insyaallah itu ya. Ini yang akan kita bahas nanti. Jadi kita nanti cuma menyelesaikan babul i'rab.
Paham belum? Jadi babul i'rab sudah kita selesaikan dengan pembahasan yang terakhir ana sebutkan tadi itu, bahwasanya untuk isim itu dia hanya kemasukan 3 saja. Rafa, nasab, jar. Itu kalau isim. Kalau fi'il juga 3. Rafa, nasab, jazm. Enggak ada jar pada fi'il. Enggak ada jazm pada isim. Jadi nanti kalau antum baca misalkan na barakallahu fikum Zaid, kalau antum katakan majzum, gagal paham. Paham belum? Nah, karena nanti masuk dalam kategori apa? Babul waqaf nanti ya. Di mutamimah nanti ada babul waqaf. Bab seputar waqaf. Jadi antum bacanya ja'a Zaid. Disukun Zaid dalnya itu. Ja'a Zaid, antum katakan Zaid majzumun, gagal paham. Terus bagaimana? Ya Zaid di situ namanya babul waqaf, disukun dia, bukan mabni juga. Bacanya aslinya tulisannya ja'a Zaidun karena antum waqaf berhenti, ja'a Zaid. Paham belum? Jadi enggak ada yang isim yang apa? Yang majzum itu enggak ada. Lah buktinya itu ada Ustaz. Isim apa? Isim istifham katanya. Man anta? Man itu katanya man, isim istifham, majzumun bisukun, gagal paham. Tapi mabni namanya itu nanti. Pembahasan mabni nanti sebutkan setelah babul i'rab. Walaupun Ibnu Ajurum tidak menyebutkan dalam matanya. Karena lawan dari i'rab itu al-bina gitu loh. Lawan dari mu'rab mabni. Kalau antum cuman memahami i'rab saja kok binanya enggak paham, itu nanti khawatirnya enggak sempurna. Paham belum? Jadi pembahasan bina dan mabni insyaallah nanti ana sebutkan. Cuman untuk masalah i'rab ini tadi sudah paham soalnya ya. Jadi isim itu ada enggak yang dijar? Ada. Kemudian fi'il itu ada enggak yang dijazm? Fi'il? Ada, memang ada. Isim ada enggak yang dijazm? Fi'il ada enggak dijar? Enggak ada. Ingat-ingat ya matanya tadi. Jadi matan ini terkadang membantu kalau antum mungkin membantu sekali. Falil asma'i min dzalikar raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim dia mendapatkan gelar apa? I'rab itu rafa', nasab dan jar saja. Enggak ada jazm di situ. Kemudian berikutnya apa? Walil af'ali min dzalika ay min dzalikal i'rab. Paham ya? Dan untuk fi'il bagian dari i'rab tersebut ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Rafa', nasab, jazm enggak ada khafd di situ. Mahum soal ini? Ihsan, Khalid paham belum? Nah, jadi pahami baik-baik ya. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang ana tuliskan, ana catatkan faedah yang kita ambil pada pagi hari ini. Enggak perlu panjang lebar, intinya sudah kami jelaskan sampai globalnya tadi. Nanti dengan contoh di sini nanti barakallahu fiikum antum bisa lihat sendiri, yang tidak paham ditanyakan. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.